Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Tufel Zaki Fareja, NRP 582231 Prodi TPHD. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam berat. Logam berat merupakan elemen yang memiliki berat molekul dan desintasi tinggi serta bersifat toksik pada konsentran rendah. Dalam ekosistem perikanan, logam berat seperti merkurium, kadium, dan arsenik seringkali terkumulasi dalam jaringan organisme air dan termasuk perikanan. Jenis logam berat esensial yaitu logam dalam jumlah tertentu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dalam jumlah berlebihan, logam tersebut bisa menimbulkan efek toksik karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim, misalnya seng, besi, dan beberapa unsur lainnya seperti kobalt, mangan, dan beberapa lainnya. Logam berat esensial diperlukan dalam proses fisiologis sehingga logam golongan ini merupakan unsur nutrisi penting. Jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan profesi fisiologi atau disebut penyakit defensial mineral. Jenis logam berat. 2. Logam berat non-esensial. Manfaat mengurangi bagi manusia. Dalam bidang fisika, logam raksa murni banyak digunakan untuk mengatasi instrumen-instrumen fisika seperti homotogen dan termotogen. Senyawa merkuri merupakan banyak dimanfaatkan untuk membuat oksidasi, terutama untuk fungisida dan bakterisida dalam rangka membasmi jamur dan bakteri pada tanaman. Dampak timbal bagi ikan dalam konsentran kronis dapat menyebabkan penghambatan pada daya tubuh dan terjadi pertumbuhan sirip yang aneh. Efek ini berbahaya bagi usaha budidaya ikan. Jika plankton PB berlebihan akan menurunkan produksi dalam ukuran berat. Arsen sudah dikenal sebagai racun kuat dan dapat mematikan manusia. Kasus kematian saudara Munir tahun 2004, seorang tokoh LSM. Para ahli menemui bahwa arsen sangat beracun, terutama ditemui di air minum dan pada lingkungan. Kimia arsen ini berperan menghambat kerja enzim di dalam tubuh. Sekitar 90% yang diserap dalam tubuh tersimpan dalam hati, ginjal, dinding saluran pencernaan, limfa, dan paru. Mekanisme arsen masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman. Arsen yang tertelan secara cepat akan diserap lambung dan usus halus, kemudian masuk ke peredaran darah. Keracunan masuk melalui mulut dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan dan mengakibatkan mual, muntah, dan diare. Tembaga Cu. Tembaga merupakan logam ditemukan di dalam bentuk senyawa dengan sulfida. Dalam badan perairan kelautan, tembaga dapat ditemukan dalam bentuk penyawaan ion seperti CO3, C2O, dan sebagainya. Tembaga juga berasal dari buangan bahan yang mengandung seperti bahan industri, galangan kapal, industri pengolahan kayu, dan limbah domestik. Unsur tambahan di alam dapat ditemukan dalam bentuk persenyawaan dan dalam senyawa padat dalam bentuk mineral. Unsur ini dapat bersumber dari peristiwa pengikisan dari bantuan mineral. Sumber lain adalah debu, partikel Cu, dan udara yang dibawa turun oleh air hujan. Sumber tembaga. Aktivitas manusia seperti buang industri galangan kapal, dan bermacam-macam aktivitas pelabuhan lainnya merupakan aktivitas yang mempercepat terjadinya peningkatan kelarutan Cu dalam badan perairan.